Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Terutama di tahun depan kita akan melihat banyak sekali terjadi perubahan, banyak terjadi guncangan besar, banyak terjadi pergantian keadaan dan situasi. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan melihat dengan kacamata ilahi, sehingga hidup kita ini tetap kokoh, kuat, stabil, tidak terguncangan, karena kita memiliki dasar yang kuat, yang dasarnya adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, kalau hari ini kita nggak tanam pondasi kuat, nggak berakar kuat, nggak bertumbuh kuat, nggak hidup dalam kebenaran, nggak bayar harga di hadapan Tuhan, kita akan melihat ke depannya, kita akan lihat hal yang mengerikan. Bahkan kita akan terguncang, bahkan lebih parah lagi, hidup kita akan tambah babak belur. Tetapi orang yang berdiri kokoh, teguh dengan pondasi yang kuat, memiliki iman yang kuat, pengharapan yang kuat, kuat di dalam hubungan, membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, orang-orang tersebut tidak akan pernah tergoncangkan. Sekarang buka di Ibrani pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-26. Waktu itu suara mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Tidak hanya bumi yang digoncangkan, tapi langit pun juga akan digoncangkan. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-27 ini, bingung. Tapi kalau Bapak Ibu baca dalam The Living Translation, dia ngomong seperti ini. Saya terjemahin dengan terjemahan saya. Bapak Ibu bisa buka nanti di Alkitabnya, di Living Translation. Dengan ini dia bermaksud bahwa dia akan nyaring segala sesuatu yang tanpa dasar kuat, akan digoncangkan, sehingga tersisa yang memiliki dasar yang kuat saja. Sehingga dasarnya yang kuat tidak tergoncangkan. Artinya yang tidak memiliki dasar pondasi yang kuat akan digoncangkan, sehingga menyisakan yang memiliki dasar yang kuat saja. Kalau engkau bertahan hari ini hidup takut akan Tuhan, hidup membangun keintiman dengan Tuhan, hidup memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Ini sepanjang 2022 ini saya ngomong membangun keintiman, pikul salib, sangkal diri. Ini mempersiapkan di masa 2023 kita akan dipromosi Tuhan. Kalau engkau 2022 ini babak belur, tidak mau bayar harga, hidupmu kompromi dengan dosa, hidupmu tidak kuat membangun keintiman dengan Tuhan, 2023 engkau akan tambah babak belur. Kita akan melihat 2023 adalah masa promosi, tahun penentuan. Tahun kita dipromosi, tahun kita dibukakan tingkap-tingkap langit yang ajaib, dan Tuhan bawa kita ke dalam peninggian yang tidak pernah kita bayangkan. Tapi kalau kita ini nggak memiliki dasar pondasi yang kuat, hidup kita ngawur, hidup kita sembarangan, hidup kita sembrono, kita akan digoncangkan. Ayat 28. Jadi kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hari ini kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Apa yang dapat digoncangkan? Segala sesuatu yang di dunia ini yang sifatnya tidak kekal itu bisa digoncangkan. Bisnis keuangan digoncangkan, jabatan posisi bisa digoncangkan, bisa diubah begitu. Kesehatanmu juga bisa diubah, keuanganmu, kekayaan bisa dirubah. Semua yang sifatnya tidak kekal bisa digoncangkan. Apalagi dasar pondasinya tidak takut akan Tuhan, akan digoncangkan. Yang tidak kekal bisa digoncangkan. Tapi kita adalah anak-anak yang berakar kuat di dalam Kristus. Kita ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidup kita pasti berbeda. Beda dengan orang-orang dunia. Orang dunia sekarang panik, kacau. Apalagi orang yang kenal Tuhan. Wah, apalagi dengerin kata peneliti ini, kata pakar ini, kata pakar keuangan, pakar
ekonomi, pakar apapun juga ngomong 2023 akan terjadi goncangan, terjadi kebangkrutan, terjadi inflasi. Memang kenyataannya hari ini inflasi, banyak negara yang mulai bangkrut. Banyak ini, kita jangan melihat dengan kacamata dunia, kita harus melihat dengan kacamata Allah. Kita melihat masa depan kita ini harus dengan kacamata Tuhan. Kalau engkau melihat dengan kacamata dunia, apa kata orang dunia, apa kata setan, hidupmu penuh kekhawatiran, hidupmu penuh kekacauan, hidupmu tidak akan tenang, hidupmu akan goncang. Tapi kita lihat dengan kacamata Tuhan. Makanya yang tidak bisa digoncangkan adalah yang kekal, yang datangnya dari Tuhan sendiri. Apa yang bisa digoncangkan karena dasarnya tidak kuat, akan runtuh, akan rontok, akan hancur. Semua pemikiran dunia, cara pandang dunia, bisnis dengan cara dunia, pekerjaan dengan cara dunia, pelayanan pakai prinsip dunia pun akan digoncangkan 2023. Benar-benar akan dibikin lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita akan melihat tahun depan kita berjalan bersama Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan. Kita menikmati proses peninggian yang dari Tuhan. Kalau kita nempelnya sama Tuhan, bukan nempel kepada hal yang sifatnya daging dan duniawi. Di Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus adalah pokok anggurnya, kita ini adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita di luar Tuhan. Engkau akan hancur, engkau akan kacau, engkau akan rusak, engkau akan berantakan. Hari ini kalau engkau masih hidup di dalam dosa, hidup dalam ketidakkudusan, hidup dalam kenajisan, hidup dalam kepalsuan, hidup dalam kemunafikan, hidup dengan motivasi jahat, hidup dengan tipu daya. Kalau engkau hari ini tidak bertobat, 2023 engkau akan tambah hancur, benar-benar hancur. Tetapi kalau kita hari ini nempel sama rantingnya, kita nih rantingnya, kita nempel sama pokoknya, dan kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan menghasilkan buah. Tahun ke depan kita akan tambah diberkati. Tahun ke depan kita akan mengalami promosi. Tahun kita hikmat pengertian pewahyuan akan dibukakan secara ilahi. Bahkan kita akan dibuka koneksi secara ilahi, secara ajaib. Yang beberapa tahun terakhir ini hidupnya terbelenggu, rasanya susah, berat. Kalau hari ini kau tinggal di dalam Tuhan, tahun depan kau akan bisa melakukan hal yang ajaib, yang pernah kamu pikirkan, yang tidak pernah terlintas di benakmu, yang tidak pernah ada di dalam hatimu. Tuhan akan lakukan sesuatu yang ajaib di tahun-tahun yang akan depan. Saya percaya kalau kita di luar Tuhan, kita tidak sanggup berbuat apa-apa, bahkan tidak bisa ngelakuin apa-apa. Tapi ketika kita ini tinggal di dalam Tuhan, kita taruh hati kita, pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, kita minta Tuhan pimpin, kendalikan, kontrol. Benar-benar hati kita ini kita dedikasikan untuk Tuhan. Kita akan melihat tahun-tahun ke depan, tahun-tahun yang ajaib dan perkasa. Tuhan akan berjalan di depan kita. Tuhan yang menjadi panglima perang kita. Tuhan yang menggantikan kita berperang, dan kita akan menikmati kemenangan. Kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Tetapi bagi orang yang hidupnya tidak tinggal di dalam Tuhan, engkau akan mengalami kekacauan, engkau akan mengalami keberangkurutan, engkau akan mengalami kekhawatiran, rusak, hancur, dan lebih parah lagi. Hari ini kesempatan untuk bertobat balik sama Tuhan. Karena di luar Tuhan engkau nggak akan bisa berbuat apa. Trust me. Di luar Yesus engkau tidak akan bisa melakukan apa-apa. Nothing, bahkan tidak akan pernah jadi apa-apa. Akan merana, penuh kekhawatiran, kehancuran, rusak, babak belur. Keluargamu akan kacau, anak-anakmu akan liar, bahkan hidupmu akan merana. Tapi ketika engkau tinggal di dalam Tuhan, menyerahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan, kau akan melihat hari-hari depanmu penuh pengharapan. Karena Tuhan sendiri merancangkan hari depan kita penuh dengan pengharapan. Perhatikan ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, kalau kita nggak tinggal di dalam Tuhan, kita tinggal di luar, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau hidup kita di luar Tuhan, kamu berpikir, bertindak, ngambil keputusan di luar kebenaran, kamu udah di luar Tuhan.
Kalau engkau hidup di luar Tuhan, suatu hari kamu pikir kamu mati masuk surga karena kamu udah ibadah, tapi pikiranmu duniawi, kelakuanmu duniawi, kamu melakukan dosa, kamu pelayanan tapi motivasimu jahat, kamu khotbah tapi kamu mata duitan, fokusmu pada uang, pada upah, hanya fokus pada diri sendiri, kepuasan pada hawa nafsu. Kelihatannya kita bisa melakukan aktivitas rohani, tapi kita nggak akan menghasilkan buah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, kalau orang tinggal di dalam dia, di dalam Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan mau. Dia berjalan sesuai dengan firman. Tetapi orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan lalu dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Kenapa kok rantingnya dipotong dan akhirnya dicampakkan kering? Karena tidak menghasilkan buah. Tidak ada dampaknya apa-apa. Loh, kita ini tanpa nempel sama Tuhan, kita nggak akan berbuah apa-apa. Kita mau koreksi hati kita masing-masing selama ini, sepanjang hidup kita ini benar-benar nempel sama Tuhan apa enggak? Kalau hidupmu nempel sama Tuhan, tambah kamu bergaul dengan firman, kamu memiliki pergaulan keintiman dengan Roh Kudus, hidupmu pasti berubah, kata-katamu berubah, sikapmu berubah, orang di sekitarmu akan menikmati Tuhan, hidupmu menghasilkan buah, manifestasinya dari karakter, perbuatan, dan tindakanmu tuh tambah hari tambah berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi kalau engkau tidak di dalam Tuhan, ya lihat aja, mulutmu tambah jahat, sikapmu tambah jahat, kelakuanmu kejam, mulutnya sadis, perbuatanmu selalu mengecewakan dan melukain banyak orang. Bukti hidupmu tidak menghasilkan buah apa-apa. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan menghasilkan buah. Ranting yang nempel sama pokoknya, ranting itu akan disuplai makanan, nutrisi, dan akhirnya ranting itu menghasilkan buah. Sama dengan kita, kalau kita nempel sama Tuhan, kita akan disuplai hikmat, pengertian, penguasaan diri, pengetahuan, sehingga kita menjadi berkat. Hidup kita menjadi memberkati bagi banyak orang di sekitar hidup kita. Akan semakin hari hidup kita menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kalau hidup kita ini ngawur, hidup kita serampangan, hidup kita sembrono, tambah liar, tambah kasar, tambah munafik, tambah jahat, artinya kita tidak nempel sama Tuhan. Orang yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, orang yang hubungannya dengan Tuhan tidak beres, itu mulutnya pasti nggak beres, kelakuannya pasti nggak beres. Bisa dipastikan. Coba cek aja orang-orang di sekitar hidupmu, yang hidupnya kacau, yang hidupnya berantakan, pasti hubungannya dengan Tuhan nggak beres. Tapi kalau orang itu memiliki hubungan yang dengan Tuhan itu beres, hatinya beres, pasti kelakuannya beres, sikapnya beres, tindakannya beres, dan mulutnya beres. Pasti menghasilkan buah. Sebab di luar Tuhan, kita ini seperti ranting yang kering yang menghasilkan buah. Akhirnya dikumpulkan, dicampakkan, dipotong, dan dibakar. Tidak ada gunanya sama sekali. Hari ini kita meski taruh nih hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan nih. Nggak main-main lagi kok mau hidup. Ini kita udah hidup di semester akhir nih, di tahun 2022. Kita akan memasuki tahun 2023. Kamu akan dipromosi Tuhan atau kamu malah digoncangkan dan dihancurkan? Kalau engkau mau dipromosi Tuhan, hari ini mulai jalan sama Tuhan, masih ada kesempatan. Satu semester ini kita akan melihat perjalanan kita setiap hari berjalan sama Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan. Kita bergaul intim dengan Tuhan. Kita koreksi hati kita ini semakin hari, biar didapatin berkenan seperti apa yang Tuhan mau. Bayangkan kalau kita ini memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, bukan hanya sekedar ibadah, tapi kita luangkan waktu kita di kamar doa kita. Kita ingin kenal Tuhan, kita ingin ngalami Tuhan, kita renungkan firman, kita perkatakan firman, kita menanti-nantikan Tuhan. Bangun keintimanmu, penting di kamar doamu. Kalau engkau bisa membangun keintimanmu di kamar doamu, kamu bisa membangun keintimanmu di tempat umum, bahkan di gereja, bahkan di ibadah yang secara korporat. Tapi kalau nggak terbiasa engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan di kamar doamu, tiba-tiba kamu datang ke ibadah seperti orang yang plonga-plongo, nggak ngerti apa-apa. Padahal sih Kristen bertahun-tahun, tapi nggak memiliki dampak apa-apa. Tapi orang yang membangun keintiman dengan Tuhan di kamar doanya, rutin setiap hari bangun keintimanmu dengan Tuhan. Waktu kamu keluar di gereja, waktu kamu keluar di lingkungan, waktu keluar pelayanan, waktu kamu mulai ngomong, ada bobot dan kuasanya, ada urapan, ada kuasa ilahi yang mengalir dalam hidupmu. Karena kamu nempel sama Tuhan. Kita hari ini, yang kita alami hari ini, menyatakan kemuliaan Tuhan atau menyatakan perbuatan daging kita. Kalau kita hidup
dengan perbuatan daging kita hari ini ambil keputusan untuk bertobat. Tetapi orang yang tinggal di dalam Tuhan, ya, orang yang benar-benar tahun ini bergaul dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan. Tahun depan orang boleh ngomong kekacauan, orang ngomong boleh terjadi banyak perubahan, pergantian, terjadi kekacauan, inflasi, kekurangan. Bahkan di negara-negara Eropa hari ini banyak yang melarat miskin, sampai keleleran di jalan-jalan banyak sekali. Tapi kita akan lihat anak-anak Tuhan. Perhatikan baik-baik. Dengerin. Fokus sama janji Tuhan. Fokus dengan firman ini. Perhatikan baik-baik. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi. Ini orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi. Saya udah sering bahas ayat ini. Orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi itu orang yang duduk itu memberi waktu, memberi tempat, memberi hati, memberi hidup. Dan bermalam ini lebih lama lagi nih. Bermalam ini memberi waktu lebih banyak lagi dalam naungan yang Maha Kuasa. Memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan. Orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu nanti baca di Mazmur 91 nih. Bapak Ibu baca, renungin berkali-kali, perkatakan kalau perlu. Ini akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Tidak akan bingung, tidak akan kacau, tidak akan stres. Nanti ya 2023, 2024 banyak orang yang tiba-tiba kaya menjadi miskin. Tiba-tiba orang miskin menjadi kaya. Orang biasa-biasa tiba-tiba menjadi terkenal. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Terjadi banyak perubahan. Terjadi banyak hal yang kita nggak mengerti terjadi. Tetapi orang yang duduk diam dalam lindungan yang Maha Tinggi. Orang yang memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Orang yang mendedikasikan hatinya sama Tuhan. Dia akan tetap dipromosi Tuhan. Kanan kirinya boleh babak belur. 10.000 boleh rebah di sebelah kanan dan kirimu, tapi kamu akan melihat pertolongan Tuhan. Kamu akan tenang berjalan karena Tuhan menyertai, Tuhan mengurapi. Engkau hidup tenang dalam damainya. Engkau akan hidup makan kenyang dalam hadirat Tuhan. Hidupmu tambah menjadi dampak bagi banyak orang dan bersinar. Amin. Perhatikan ya, Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Ini Bani Korah adalah satu generasi yang tidak memberontak seperti orang tuanya, tapi mencari Tuhan, mencintai Tuhan. Dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan, kalau kau jadikan raja yang memerintah dalam hidupmu, Tuhan, kalau hari ini engkau tempatkan dia yang memimpin, mengontrol dan mengendalikan hidupmu, sehingga hidupmu bukan untuk dirimu sendiri, untuk memenuhi semua hawa nafsu dan keakuanmu, tapi memenuhi semua kehendak Tuhan, berjalan dalam ketepatan ilahi, mengikuti apa yang Tuhan mau. Dengerin baik-baik. Engkau akan menikmati semua kebaikan, kemurahan, kebajikan Tuhan. Hidupmu akan berjalan dalam ketepatan ilahi. Engkau akan menikmati keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Engkau akan berkata, benar tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tahun 2023 banyak orang akan mengalami kesesakan, tetapi kita anak-anak Tuhan akan menikmati kelimpahan. Kita anak-anak Tuhan menikmati berkat yang tidak ada tidak ada putus-putusnya. Kita akan selalu dipromosi, kita akan selalu diberkati, kita akan mengalami terobosan. Dimulai hari ini 2022, engkau meski pikul salib sangkal diri mati daging. Engkau taruh hatimu, engkau taruh pikiranmu, engkau taruh perasaanmu sama Tuhan sepenuhnya. Jangan pernah sisakan sedikit pun untuk daging yang ngontrol, untuk daging yang mengendalikan, untuk emosi yang mengendalikan, untuk amarah yang mengendalikan. Sepenuhnya kita taruh hati ini untuk Tuhan. Kita dedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Waktu kita mau dedikasikan hati ini sepenuhnya untuk Tuhan, sepenuhnya. Kita akan melihat hal yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya, dengan kedahsyatannya, dengan kuasanya, dengan keajaibannya. Kita akan melihat Tuhan sendiri yang beracara dalam hidup kita. Tiba-tiba kita dipromosi, tiba-tiba kita dikoneksi dengan orang-orang yang kita nggak pernah pikirkan. Kita dikoneksi secara ilahi, kita memiliki divine connection.
Ada orang-orang tertentu tiba-tiba dikenalkan dengan kita, dihubungkan dengan kita, buka jalan, mempromosi, memberkati. Bahkan tangan Tuhan ada di atas kita, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan melihat terobosan selama ini yang pintu berabad-abad tertutup, tiba-tiba terbuka dengan caranya yang ajaib. Tahun depan bagi anak-anak Tuhan adalah tahun promosi, tahun peninggian, tahun keilahian, tahun di mana kita akan dibawa terbang tinggi, menjadi berkat bagi banyak orang, berkat bagi banyak bangsa. Tapi bagi orang dunia tahun kengerian, tahun banyak terjadi goncangan. Semua yang tidak pondasinya tidak kuat di dalam kekekalan digoncang begitu rupa. Anak Tuhan pun akan digoncang begitu rupa. Tapi kalau engkau tertanam kuat, hatimu nempelnya sama Tuhan, hatimu mengasihi Tuhan, hatimu hari ini kamu dedikasikan untuk Tuhan, izinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batinmu yang terdalam. Kalau ada kejahatan, kemunafikan, kepalsuan, keakuan, kedagingan yang nonjol, kelemahan yang seringkali nyeret ke dalam dosa masa lalu, minta Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Minta Tuhan cabut sampai ke akarnya. Dan Tuhan akan lakukan secara ilahi hal yang ajaib dan dahsyat. Kita akan melihat tangan Tuhan sendiri yang menuntun langkah kita. Kita akan melihat Tuhan sendiri yang berperang di depan kita, menjadi panglima perang kita. Dan kita akan melihat dari jauh kemenangan terjadi atas hidup kita. Dimulai dengan hatimu hari ini. Kamu berikan kepada siapa hatimu? Benar, sungguh kamu dedikasikan untuk Tuhan? Atau kamu mau puaskan hari ini dengan semua keinginan dan hawa nafsumu? Hidup kekristenan itu bukan ngikutin kedagingan, ngikutin keakuan, bukan ngikutin arus dunia. Justru kehidupan kekristenan itu bertolak belakang dengan gaya hidupnya orang dunia. Orang dunia daging yang yang mengendalikan dan mengontrol. Emosi amarah yang mengendalikan. Harga diri yang dipuja-puja dan diagungkan. Hak asasi manusianya, hak asasi dirinya sendiri yang diagungkan dan dipuja-pujanya. Tapi ketika kita mulai ikut Tuhan, kita mau taruh hak kita di hadapan Tuhan. Kita mau taruh hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau taruh keakuan kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi hak kita bukan lagi menjadi hak milik kita, tapi kita mau ngikutin apa yang Tuhan mau. Itu loh belajar hidup, menaruh sepenuhnya di dalam kekekalan. Mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau hari ini, siapapun kau yang mendengar apa yang saya sampaikan hari ini, sedang tertemplak, ambil keputusan untuk bertobat balik sama Tuhan. Dedikasikan hatimu sepenuhnya untuk Tuhan. Berikan hatimu sepenuhnya untuk Tuhan. Jangan izinkan daging yang ngontrol dan mengendalikan. Jangan pernah izinkan emosi dan amarahmu yang meledak-ledak yang mengontrol dan mengendalikan. Hari ini kita mau taruh hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Kita akan melihat hal yang ajaib yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Dengerin baik-baik. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa sanggup melakukan apa-apa. Kalau engkau nggak libatkan Tuhan dalam keluargamu, akan terjadi kekisruan dan kekacauan. Akan terjadi kehidupan yang ruwet dan kacau. Tapi ketika engkau menyerahkan keluargamu di tangan Tuhan, pernikahanmu di dalam tangan Tuhan, kamu belajar mati daging, pikul salib, sangkal diri, engkau akan menikmati surga di dalam pernikahanmu. Ketika pelayanan nih, bagi yang pelayanan, ketika daging yang ngontrol dan mengendalikan, kita akan dipenuhi dengan hawa nafsu dan keinginan daging. Kita ingin dipuja, kita ingin disanjung orang, kita ingin diakuin orang, kita ingin dihormatin orang. Bahkan kita ngambil keuntungan dari setiap pelayanan yang Tuhan percayakan untuk diri kita sendiri. Kalau itu terjadi dalam hidupmu dan kau nggak berubah, tahun depan Tuhan akan goncangkan, Tuhan akan malah bikin babak belur. Tapi kalau kau benar-benar mendapati hati kita ini murni di hadapan Tuhan, didapatin Tuhan murni, dan kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya sama Tuhan, tahun depan kita akan melihat hal-hal yang ajaib. Untuk ke depannya kita akan melihat hal yang ilahi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dalam masalah keuangan, kalau engkau nggak jujur masalah keuangan, engkau bekerja dengan cara menipu, cara yang culas, cara yang jahat, nggak jujur. Boleh orang dunia melakukan segala sesuatu pekerjaan yang tidak jujur. Bahkan timbangan pun kadang nggak jujur. Saya sering kali itu belanja daging yang mahal, kadang belanja ikan, udang, cumi yang mahal-mahal itu. Tapi ternyata ketika saya bawa pulang, timbangannya nggak jujur mereka. Ya ada yang jujur, ada yang nggak jujur. Tapi banyak yang nggak jujurnya.
ada langganan saya tertentu itu jujur timbangannya. Dia pikir dengan begitu dia dapat untung banyak. Ternyata engkau buka celah sama setan untuk habisin hartamu. Ada orang yang jadi rentenir, membungkangkan uang. Dengerin baik-baik. Ambil keputusan untuk cari penghasilan dengan cara yang benar seperti yang Tuhan mau. Jangan meras orang susah. Jangan menipu orang. Jangan membohongin orang. Jangan makan uang orang tanpa mau mengembalikan. Jangan berbuat culas dengan timbangan. Bertobat. Kalau engkau ingin tahun depan diberkati, mulai hidup jujur dalam segala hal. Dalam mengelola keuangan. Bagi karyawan, jangan sering bawa barang-barang kantor bawa pulang untuk kepentinganmu sendiri. Engkau nggak jujur. Belajar jujur dalam segala hal. Jadi bos pimpinan pun juga harus jujur. Mengembalikan gaji dengan baik. Ngurusin karyawan dengan baik. Kita harus benar-benar taruh hati kita ini. Mulai hari ini, penuh di hadapan Tuhan. Jangan pernah izinkan celah apapun untuk setan bisa ambil keuntungan dan menghancurkan kita. Kita akan melihat 2023, kita akan melihat 2024. Tuhan lakukan promosi yang ajaib. Tuhan tinggikan kita. Ekonomi bisa tambah hancur. Ekonomi dunia tambah terjadi inflasi. Tapi ekonomi anak-anak Tuhan akan dipromosi, diberkati dengan caranya ajaib. Kita tidak hidup dalam dunia yang tergoncangkan. Tapi kita memiliki hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Dunia boleh goncang, ekonomi boleh goncang, tetapi kita anak-anak Tuhan hidup memiliki prinsip kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Perhatikan di Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28. Jadi kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita hari ini terima kerajaan Allah. Kalau engkau terima Yesus masuk dalam hatimu, dan kau undang Yesus bertata dan berkuasa dalam hatimu, Tuhan pencipta langit dan bumi yang tidak bisa tergoncangkan itu tinggal dalam hatimu. Hidupmu tidak akan mengalami goncangan. Kenapa sih kok kita ini seringkali tergoncang dengan segala macam keadaan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita? Karena sebenarnya hati kita nggak taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita nggak ngerti bagaimana kita menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita dedikasikan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, sehingga kita mengalami kekacauan, kita mengalami keruatan, kita mengalami hal yang buruk dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita ngerti kebenaran, kita hidup dalam kebenaran, kita berjalan dalam kebenaran, kita akan menikmati hal yang ajaib yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Kita harus cari Tuhan, kita kenalin Tuhan, kita mau berikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yang kita kejar perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia, bukan pengakuan manusia. Hari ini mau orang dunia, mau anak Tuhan, mau para hamba Tuhan coba mengejar pengakuan orang, gak ada gunanya sama sekali. Kita kejar pengakuan Tuhan. Kita kejar perkenanan Tuhan. Buat apa? Kita coba melakukan ini dan itu hanya supaya orang puji, supaya orang akui. Tidak ada nilainya sama sekali di dalam kekekalan. Kita melakukan, mau orang lihat, mau orang nggak lihat. Hati kita tetap memiliki integritas, benar di hadapan Tuhan. Apa yang di dalam hati kita, itulah yang kita katakan, yang itulah yang kita perbuat. Tuhan lihat, Tuhan perhatikan. Bahkan sekalipun kita melakukan hal tersembunyi pun kita tetap setia mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan hidup dalam kebenaran. Dan suatu hari Tuhan akan lihat, Tuhan akan broadcast di muka umum kebenaran, kesetiaan yang kita lakukan. Tuhan promosi dan Tuhan tinggikan dalam segala kehidupan kita. Amin. Gak perlu khawatir. Tahun depan kamu gak perlu khawatir, gak perlu stres, gak perlu bingung. Pak, tadi barusan saya terima chat, suamiku belum berubah-berubah. Diam dalam hadirat Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan dan bereskan hatimu dalam hadiratnya. Bangun keintiman. Tahun depan kau akan melihat breakthrough dan terobosan. Tahun-tahun ke depan kau akan melihat sesuatu yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Pak, hari ini aku gak tahu jalan keluarnya. Taruh hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan kita tidak akan pernah membiarkan kita keleleran, kelaparan, menderita, sengsara, dihabisin oleh setan. Tuhan tidak akan pernah biarkan.
kecuali engkau memberi dirimu untuk diinjak-injak setan, kecuali engkau memberi dirimu dikuasain setan. Tapi kalau engkau hatimu benar di hadapan Tuhan, engkau berikan hatimu sepenuhnya, dedikasikan hatimu sepenuhnya untuk Tuhan, engkau akan melihat pertolongan secara ilahi. Engkau akan melihat secara ilahi Tuhan akan lakukan pekerjaan yang ajaib dan kedahsyatannya. Tuhan akan lakukan sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Amin. Kita akan melihat hal-hal yang besar di tahun-tahun akan datang. Kita menikmati perjalanan kita setiap hari bersama Roh Kudus. Bayangkan Bapak Ibu, kalau setiap hari kita berjalan bersama Roh Kudus, apa sih yang kamu perlu takutkan? Apa yang kamu perlu khawatirkan? Kamu fokusnya pada kebenaran, bukan kata dunia. Kalau ngikutin kata dunia, rusak, hancur. Kita nggak akan ngikutin kata dunia. Kita ngikutin kata Tuhan. Kata Tuhan tersimpan dalam firman-Nya, dalam janjinya. Fokus kita ke sana. Jangan fokus kepada hal yang bikin kacau, bikin takut, bikin stres, bikin bingung. Nggak usah dipikirin. Fokusmu, hatimu sama Tuhan. Jalan sama Roh Kudus setiap hari. Jalan bersama Roh Kudus setiap hari. Ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus setiap hari, kau akan menikmati semua kebaikan, kau akan menikmati semua kemurahan, kau akan menikmati semua pertolongan ilahi. Dan tahun-tahun ke depan akan dipromosi. Tahun ke depan akan semakin hidupmu berbuah lebat. Hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan kau memberi makan banyak orang. Karena hidupmu diberkatin Tuhan. Bukan tambah kacau, bukan tambah berantakan, bukan tambah rusak, bukan tambah sengsara. Engkau sengsara karena pilihanmu sendiri. Engkau gak ikut jalan sama Tuhan. Engkau ngikutin keinginan dagingmu. Dan keinginan daging gak bisa ditengking. Keinginan daging perlu disalibkan, dimatikan setiap hari. Kita akan menikmati perjalanan hidup kita, mengalami kemenangan, breakthrough dan terobosan bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya hidup kami hari ini kami dedikasikan untuk Tuhan. Hati kami persembahkan untuk Tuhan. Sepenuhnya kami bawa dalam mezbah yang kudus untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini hati kami untuk-Mu Tuhan. Kami percaya kasih setiamu dan anugerahmu, kemurahanmu Tuhan melimpah atas hidup kami. Kami akan melihat Tuhan tahun depan Engkau tuntun kami, Engkau bawa kami dalam kelimpahan, dalam peninggian, dalam promosi yang sudah Engkau sediakan. Terus taruh hati kami ini Tuhan hanya untuk Engkau saja Tuhan. Terus bawa hati kami untuk menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan mau berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman ini. Dijamah Tuhan, ditemplak Tuhan, diinsapkan Tuhan. Roh Kudus bekerja, ambil keputusan untuk hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan semua orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan tangan-Mu Tuhan akan bikin berhasil. Tahun depan Tuhan akan promosi hidupmu dan lakukan sesuatu yang ajaib dan dahsyat. Bawa terus setiap orang yang mendengar firman ini semakin dan semakin cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Hamba-Mu materaikan firman hari ini dengan darah anak domba Allah. Nempel terpati di dalam loh batin kami yang paling dalam. Firman jadi kehidupan. Hamba berdoa untuk sedang mengalami orang-orang yang sedang terbaring di ranjang, mengalami sakit, penyakit dan kelemahan tubuh. Hamba-Mu berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau sehat, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, jadi seperti yang Kau katakan dan aku doakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. And God bless you.